ayahku, bertarunglah jika kau benar, meski pistol ada di keningmu. Dan pesan dari ibuku, kalau bisa berdiri, kenapa harus tunduk? Prinsipku, jika kau menginjak kakiku, akan kuinjak kepalamu. Paham? Aduh, ngeri ini ya. Ketika gua ngeliat video ini, gua ngerasa kayak ada sesuatu di dalam diri Nikita Mirzani itu membara banget gitu. Aku gak nyangka banget loh. Oke. Ternyata tuh muka aku sampai digibahin sama owner skincare yang kemarin yang gue laku itu. Si owner skincare yang baik ini, ya kan, cerita, Beb, kemarin itu waktu kita ketemu gitu kan, banyak bermasalah ini, sering ceritain kamu gitu kan, bla bla bla. Pokoknya intinya adalah dia bilang gini, wah itu mah mukanya nggak semulus yang di live, nggak semulus yang di ini aslinya. Emang kita pernah ketemu? Kayaknya kita nggak pernah ketemu sayang tuh. Emang kenapa? Memang gue juga bingung tuh sama yang satu itu gitu. Nggak ada capeknya ngegiring opini gitu. Apa jangan-jangan memang omsetnya lagi turun kali? Apanya langsung dibikin mingkem sama Mbak Bella Sophie. Ketemu juga nggak pernah kok, ngomongnya yang so yes banget. Hey, Sela Sukerman, ngapain sih lu? Nggak kelar-kelar gebrakan lu, ada aja ya kan? Tunggu aja, tunggu sabar anteng di rumah sembari lab lu ya kan? Sela Sukerman, lu tunggu nanti panggilan dari Polela ya. Mpok gue satu lagi, siapa tuh Miss? MS Glow, ngapain lu serang-serang? Udah lu serang aja pendes. Lu berantem berdua aja. Ya, gak usah repot. Temen lu udah dipanggil semalam. Buat BAP, bukan BAB, coy. Nah, ntar giliran lu. Bukan BAP lagi, BAB lu di dalam tiap hari, coy. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi walafiat, dan ya pastinya semoga rezeki kalian berlimpah, amin ya guys ya. Waduh, kemarin itu ya sayang banget ya, pada saat Doktif bikin heboh di persidangan itu sayangnya nggak ada Nikita Mirzani ya. Kalau misalnya ada Nikita Mirzani, gua jamin tambah pecah. Habis tuh yang namanya Sahrul. Tapi ya sesuai dengan ekspektasi gue juga, bahwa ketika nanti Doktif bakal hadir ke persidangan, apalagi ngedenger bahwa ada Nikita Mirzani mau datang, itu para kepala geng atau ketua geng itu nggak datang. Kenapa? Pucat. Kedatangan Doktif jauh-jauh dari Madinah ya, memaksakan diri untuk datang. Kapasitasnya sebagai saksi sudah memberikan keterangan yang terbaik. Walaupun pada saat itu Doktif sempat dicekal, nggak diterima gitu kesaksiannya. Tapi tetap saja Doktif memberikan keterangannya dengan sangat lantang. Sampai pihak lawan pun langsung semuanya pada tantrum. Tiga-tiganya loh ya. Tantrum semua, dan itu viral di TikTok. Aduh ya, bikin malu gue mah. Untuk berita Doktif kita akan geser dulu teman-teman. Kita akan update dulu berita Nikita Mirzani. Ini ada yang menarik dari postingan Nikita Mirzani yang baru saja diupload kurang lebih sekitar 5 jam yang lalu teman-teman. Pesan dari ayahku, bertarunglah jika kau benar, meski pistol ada di keningmu. Dan pesan dari ibuku, kalau bisa berdiri, kenapa harus tunduk? Prinsipku, jika kau menginjak kakiku, akan kuinjak kepalamu. Paham? Aduh, ngeri ini ya. Walaupun ini kita tahu semua bahwa yang meng-up akun ini adalah adminnya, tapi menurut gua ketika gua ngelihat video ini, gua ngerasa kayak ada sesuatu di dalam diri Nikita Mirzani itu membara banget gitu. Kalau kemarin perang mode senyap, sekarang tuh kayaknya siap gas tempur gitu ya kan. Ditambah lagi nih, kemarin kan kita juga udah nonton di mana orang yang melaporkan Nikita Mirzani sudah kembali datang ke Polda Metro Jaya, yang poin utamanya adalah memberikan keterangan dan juga memberikan kesaksian, yang artinya ada pihak pelapor dan juga ada 2 saksi. Ya, satu orang yang dalam tanda kutip gua nggak tahu, tapi satu orangnya adalah suaminya sendiri dari Dr. Reza Gladys ya. Dan pada saat wawancara itu banyak hal yang menurut gue itu kayaknya itu gimana gitu ya. Ya kalian bisa tonton sendiri video gue yang sebelumnya, wawancara bersama para media teman-teman. Itu banyak hal yang menurut gue tuh kayaknya bisa dibilang, ini menurut opini gue ya, itu kayaknya lucu banget gitu ya. Kok tiba-tiba ada kekerasan gitu ya. Terus kita tuh nggak ada masalah sama NM gitu ya, tapi kok ngelaporin gitu ya. Dan mereka juga sempat membahas mengenai produknya, bahwa produknya tuh tidak ada masalah gitu ya. Terus ngapain mereka ngeluarin uang 4 miliar gitu ya.
Sani Purnamasari, pemilik brand MS Glow, nggak apa-apa ya disebutin aja ya. Di saat para owner-owner skincare itu takut akan direview produknya oleh seorang doktif dengan kapasitas dokternya, itu justru milik brand besar di Indonesia malah pengen banget produknya direview oleh doktif. Kan lucu ya. Blow on-nya lagi nih teman-teman ya. Si owner skincare tersebut itu menggiring opini kepada para netizen, mungkin pengguna TikTok khususnya. Kalau gue perhatiin sih TikTok ya. Ketika dia membuat postingan, kemudian banyak sekali orang-orang yang meng-up di media TikTok. Isi postingan tersebut, pemahaman gue nih sebagai netizen biasa, mengarahnya ke satu titik. Seolah-olah kayaknya semua itu diatur sama MS Glow. Karena MS Glow itu tidak pernah direview produknya oleh dokter. Nah, itu menurut dia. Jadi semua yang ngebiayain lah, yang bikin huru hara ini rame lah, sampai buzzer lah segala macam gitu. Itu semuanya tuh ada yang mengontrol satu produk atau satu brand besar di Indonesia, yaitu MS Glow. Nah, ini repot nih. Kalian bisa cek sendirilah di akunnya Doktif ya. Kalian baca sendiri gitu ya. Karena dia berusaha untuk menghubungi Doktif itu dari tanggal 6, kemudian tanggal 9, tanggal 17 itu ngubungin, nggak ditanggapin sama Doktif awalnya. Ya karena mungkin Doktif nggak kenal dengan pemilik brand tersebut, walaupun ini adalah brand besar sebetulnya. Nggak peduli gitu buat Doktif. Ya pada dasarnya sih mungkin Doktif ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya selama ini review-review itu nggak ada tuh istilahnya ada yang mendanai lah, ada sponsor lah, nggak ada gitu. Nah dengan di postingnya ini mudah-mudahan para netizen di seluruh Indonesia yang saat ini mungkin sudah mulai tergiring opininya mengenai postingan dari owner skincare yang gue bilang tadi itu, mudah-mudahan sudah terjawab nih guys. Kembali lagi mengenai si pemilik skincare atau pengusaha skincare yang gue bilang tadi dari awal itu teman-teman ya. Dulu kan dia pernah bikin VT atau mungkin dia bikin postingan bahwa dia menyenggol salah satu pengusaha skincare yang bernama Bella Sophie. Kalian mungkin masih ingat dan gue juga sempat ngebahas itu ya teman-teman ya. Ini hampir 7 jaman yang lalu pada saat gue bikin tag video ini, Bella Sophie menyatakan bahwa orang yang dulu pernah menyenggol dia ini ternyata itu ngejelek-jelekin dia katanya. Ngomongin dia katanya gitu guys ya. Aku gak nyangka banget loh. Oke. Ternyata tuh muka aku sampai digibahin sama owner skincare yang kemarin nyenggol aku itu. Jadi ceritanya gini guys. Oke, jadi kan ada salah satu owner skincare nelfon Mimi kan. Ini tuh orangnya baik banget. Jadi kayak nanya kabar, Beb, kita saling semangatin ya, Beb sabar ya gitu kan. Nah terus si owner skincare yang baik ini ya kan cerita, Beb kemarin itu waktu kita ketemu gitu kan. Nah yang banyak bermasalah ini sering ceritain kamu gitu kan bla bla bla. Pokoknya intinya adalah dia bilang gini, wah itu mah mukanya nggak semulus yang di live, nggak semulus yang di ini aslinya. Emang kita pernah ketemu? Kayaknya kita nggak pernah ketemu sayang tuh. Emang kenapa ada nggak muka aku? Oke sebelumnya Allahumma barik, masya Allah ya, masya Allah tabarakallah, takut kenain. Oke. Nih aku bangga banget loh, muka aku dari yang kayak gini. Emang sih menurut dia sih ya katanya nggak semulus yang itu. Oke, ini aku deketin, katanya sih gitu ya, nggak tahu deh apa maksudnya. Ya dari yang kayak gini aku bangga banget. Ya bangga banget aku pakai debut, semuanya real demi Allah aku pakai Elite. Oke. Ujung-ujungnya kan memang promosi produk, nggak apa-apa itu marketing ya. Tapi ada hal yang menarik ketika di awal video. Dulu orang yang pernah menyenggol dia itu ternyata di belakangnya ngomong-ngomongin gitu ya. Wah ngomong-ngomongin gitu. Memang gue juga bingung tuh sama yang satu itu gitu. Nggak ada capeknya ngegiring opini gitu. Apa jangan-jangan memang omsetnya lagi turun kali. Apanya langsung dibikin mingkem sama Mbak Bella Sophie. Ketemu juga nggak pernah kok, ngomongnya yang so yes banget. Malu ya kalau digituin ya. Hai, Sela Sukerman, ngapain sih lu? Nggak kelar-kelar gebrakan lo ada aja ya kan? Tunggu aja, tunggu sabar anteng di rumah sembari lab lu ya kan? Sela Sukerman, lu tunggu nanti panggilan dari Polela ya. Udah gak sabar pakai baju oranye. Iya. Ngapain sih lu repot-repot nyerang pok gue sekarang, nyuruh-nyuruh netizen buat nyerang pok gue? Pok siapa? Pok Cindy Senora. Oh, cinta rupiah kali ya. Cindy Samuel. Ngapain? Dia pok gue, dia baik. Dia bertanggung jawab sama netizen sama resellernya. Kemarin juga pok gue satu lagi. Siapa tuh Miss? MS Glow. Ngapain lu serang-serang? Udah lu serang aja pendes. Lu berantem berdua aja. Ya. Gak usah repot. Temen lu udah dipanggil semalam. Buat BAP, bukan BAB, coy. Nah, ntar giliran lu
Bukan BAP lagi, BAB lu di dalam tiap hari. Coy! Gila kali ya. Berhenti lo, Let. Hey! Pos. Pos. Nepos. Iya nepos. Kau tengok nggak? Kesulitan kan? Untuk menghadirkan saksi P21 aja belum loh. Sulit ya. Segala macam lu giring-giring. Igoy lah yang masih aktif loh. Apa urusannya sama Igoy yang masih aktif? Oh iya. Kalau iya, sulit untuk membuktikan, untuk mengadakan P21 pos, udah lu nyerah angkat tangan, lu menyerah, lu menyembah tuh sama Nikmir. Bilang aja, lu selama ini dalang yang tidak berguna. Ya, nggak usah banyak lu menggiring-giring segala macam, lu yang garam yang lu tabur-tabur lah. Kagak ada. Oke, sebentar. Ini kalau nggak salah dia menanggapi postingannya si ini ya, kepala geng ya. Oh, ngoceh sedikit. Lagian aku tuh bingung ya. Dia menanggapi ini sama penegak hukum. Setahu aku katanya kan bahwa sosial medianya dia itu dipakai untuk tindak kejahatan ya, termasuk dalam cakupannya Undang-Undang Pasal 27. Kenapa nggak disita gitu Instagramnya, kenapa nggak disita? Karena setahu aku memang sampai hari ini itu IG-nya itu masih merepost, mendoxing orang-orang gitu tanpa henti, termasuk aku gitu ya. Kalau misalnya Instagramnya disita, pastilah sulit karena dia pasti bilang lupa password ini itu, berarti dioperasionalkan oleh oleh admin katanya. Kalau sosial medianya disita, kalau adminnya juga masih bisa mengakses, artinya adminnya juga harus ditangkap karena mengakses bukti. Suka-suka lo aja deh. Kemarin kemana nggak datang? Persidangan tuh nggak ada yang ngebelain tuh si Sarul. Iya, giliran ada doktif nggak nongol. Padahal kita ngarep itu dia datang pada saat ada doktif ya gitu ya. Kan rame gitu guys ya. Iya kan? Karena itu seru banget gitu. Ketika ada yang tantrum disurakin gitu kan, seru gitu. Jujur ya, kalau gue ke Instagram tuh malah kurang ya teman-teman. Gue lebih banyak ke TikTok. Akun TikToknya Nikita Mirzani itu kan membuat postingan, bahkan postingan yang barusan kita bahas tuh kayaknya gila, punya pesan yang bikin kayaknya ngedor banget gitu ya. Ini dia nggak terima gitu guys ya. Orangnya lagi ditahan gitu ya, tapi kok akun sosial medianya kok masih aktif katanya gitu ya. Bikin postingan-postingan yang nyerang-nyerang si A si B mungkin begitu ya. Termasuk gue juga diserang. Ya gimana kagak ya kan? Orang dia sendiri juga begitu. Bikin video kemarin ya kan, malah dibikin parodi sama netizen. Apes. Sampai kata Tess sama Hariska, ngapain sih lu bawa-bawa Instagram apa gitu. Kalau emang lu udah gak bisa nyari saksi segala macemnya, bikin Nikita Mirzani itu jadi P21 mengenai kasusnya sekarang, yaudah lu nyerah aja, mending lu sujud katanya gitu. Udah kebayang kalau NM ini udah keluar atau Nikita Mirzani ini keluar gitu ya. Habis mereka ini, yakin gue. Habis mereka. Ya udahlah, gitu aja guys ya. Ini jujur gue bikin video jam 1 malam, ini udah mendekati jam 1:30 ya. Jadi gue ngoceh itu dari jam 1, sekarang udah masuk 1:30. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.